Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslediku, PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Gorontalo. Inilah video pembelajaran saya. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akan mengabsen dulu. Silakan sebutkan saja siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, sudah, sebelum kita masuk pada materi pagi hari ini, ada baiknya kita berdiri dulu. Kita merefresh kita bergerak dulu supaya sebentar pelajarannya lebih aktif. Lagunya seperti ini: kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, bisa. Bersentuhan supaya pelajaran pada pagi hari ini kita lebih bahagia lagi. Kan? Kalau kita udah pelajaran dengan hati yang bahagia, maka pelajaran itu akan bermakna untuk kita semua. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Bahagia kan hari ini? Bahagia. Biasa. Oke. Sebelum kita mulai pada materi, apa kalian pernah melihat atau kalian pernah merasakan kalau masih kecil itu kalian pernah ikut orang tuanya ke posyandu? Ada? Kalau di posyandu itu biasa kalian diapakan? Disuntik. Atau kalian pernah tidak melihat ada apa alat yang aneh atau seperti apa? Timbangan itu seperti apa? Dia sebagai alat apa? Alat ukur apa itu timbangan? Alat ukur. Ada yang sama dengan alat ukur panas selain timbangan yang kecil, ada juga yang timbangan untuk alat ukur yang orang dewasa. Biasa kalian lihat di mana? Di klinik. Dia timbangan berat badan ya. Dia mengukur berat badan yang sama, mengukur objek yang sama, tapi bentuknya beda ya. Jadi materi hari ini kalian tahu apa? Pengukuran. Sebelum saya buka slide, apa itu pengukuran? Kalau adik-adik tahu? Pasti. Oke. Kalau Geo silakan berdiri. Geo, apa yang Geo tahu? Yang tahu saja. Biasanya ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek. Oke, mengidentifikasi besar kecilnya objek. Alat ukuran untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek. Sudah kalian tahu? Atau kalian tidak pernah belajar pengukuran SMP? Atau pernah tapi sudah lupa? Makanya jangan lupa-lupa. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Dalam melakukan pengukuran selalu dimungkinkan terjadi kesalahan. Nanti kita akan mengukur benda yang sama dengan memakai pengukuran yang berbeda. Atau kalian pernah lihat ini? Ini apa? Jangka? Jangka serong untuk mengukur apa? Bisa mengukur apa? Kalau ini? Mistar. Sama
adalah 1 mm atau 0,1 cm. Cara mengukurnya adalah nilai skala akhir yang ditunjukkan oleh penggaris itu dikurangi nilai skala awal yang ditunjukkan Ini oleh ada penggaris. angka 0. Ini angka 0 ini skala Ini ada sebuah awal. kayu. Dan yang paling Coba terakhir kita 30 ukur berarti skala akhir. dengan penggaris. Nanti dia Ini isi penggaris. Coba kita sandingkan. Alat ukur jangka sorong. Jangka Skala sorongnya terkecil ada dari dua. jangka sorong adalah 0,1 mm atau kalau kita jadikan cm 0,01 cm. Jangka sorong ini ada dua skala. Skala utama di atas dan skala di bawah adalah skala nonius. Ini ada bagian diopter ini untuk memperkeras atau memperkuat ketika kita. Oke, coba kalian silakan bentuk kelompok. Atur sebagai kelompok yang sudah ada. Diatur kelompoknya. Angkat kursinya jangan sampai ini. Silakan kalian kerjakan di LKPD yang sudah ada. Silakan kalian buka LKPD-nya. Karena ini terbatas, jadi yang lain pakai Mister dulu. Ini pakai yang Mister. Benda yang boleh diukur dengan Mister yang kalian bacakan terlebih dahulu. Nanti kita gantian jangka sorongnya. Di sini ada tabel percobaan, silakan tulis nama benda yang kalian mau diukur, tulis bagian apa yang kalian mau ukur, baru alat ukur apa yang dipakai, skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Kalau di Mister skala awal dengan skala akhir, berarti skala akhir dikurang skala awal. Tulis hasilnya terakhir di HP. Ada terakhir yang komponen penyelesaiannya. Nama benda apa yang kalian ukur, baru tulis di situ bagian yang diukur apa. Kalau panjang buku berarti P buku. Singkat jawabnya itu. Baru alat ukur apa yang kalian gunakan. Baru setelah itu langsung DP hasil yang di bagian belakang, yang HP. Hitungan terakhir yang HP langsung bisa dijumlahkan. Sudah tahu nomor coba. Tidak usah, total apa yang mau di apa yang mau diukur. Ya. Kalau itu Mister kan sentimeter. Kalau kalian cuma mau saling sentimeter dibagi berapa kalau ada sentimeter? Kan ini 1 mm dibagi ke sentimeter dibagi dengan 100 dapat 0,1 mm. Nanti kalau itu bisa dirubah ke dalam bentuk milimeter. Apalagi yang bisa diukur ini? Mister. Tebal bisa. Bagaimana cara
tambahan juga. Jangan sorong. Selesaikan dulu yang alat dan bahan yang kalian bawakan ya. Sudah. Yang itu penutup botol sudah. Iya, bagian luarnya bisa. Lebar. Kalau bagian penutup botolnya ini apa ini?
kami yang menggunakan jangka sorong dan mistar. Nama benda yang pertama yaitu tutup botol. Bagian yang diukur yaitu ketebalan tutup botol. Untuk alat ukurnya yaitu jangka sorong. Skala utama 30 mm dan untuk skala menius 0,05 mm. Hasil dari ukuran tersebut yaitu 30,05. Yang kedua yaitu kotak jangka sorong. Bagian yang diukur yaitu panjang dari kotak jangka sorong. Untuk alat ukurnya yaitu kita menggunakan mistar. Skala akhirnya yaitu 27,3 cm dan skala awal yaitu 1,4 cm. Hasil dari seluruh yaitu 25,9 cm. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hasanuddin. Dalam belajar ini bagian yang meter alat ukur jangka sorong skala utama 25 mm, skala minusnya 0,1 mm, hasil ukuran 25,1. Yang keempat, pengundi bagi ukur lebar alat ukur mistar skala utama 13 cm, skala minus 10 cm. Ini tanda-tanda hasil pengukuran 3. Lanjut dengan yang soal dengan pengukuran pada tanggal 1 alat ukur panjang manakah yang paling akurat. Jawabannya yaitu menurut kelompok kami, ya, pengukuran yang paling akurat yaitu menggunakan jangka sorong. Karena dibandingkan dengan mistar, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Oleh karenanya, berdasarkan pengamatan berdasarkan apa yang sebaiknya dilakukan dengan jangka sorong. Menurut pendapat kami, benda yang sebaiknya diukur pakai jangka sorong yaitu benda yang memiliki ketebalan dan diameter. Contohnya seperti diameter kelereng. Menurut pendapat kami, benda yang sebaiknya diukur pakai mistar yaitu benda yang mempunyai panjang dan lebar seperti mengukur. Ya sudah? Ya, berikan apa semua untuk kelompok 2. Diskusi kelompok, oke silakan duduk. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya mau presentasi atau presentasi kelompok terakhir kelompok nikah yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini kami akan memaparkan hasil pengukuran kita pada yang sudah baru dan pada pengukuran kita yaitu yang pertama dari buku yang kita ukur yaitu panjang buku alat ukur mistar skala utama yaitu 1 cm, yang kedua skala minus yaitu 26 cm dan ukuran penyelesaiannya yaitu 25 cm. Benda yang kedua yaitu handphone. Bagian yang diukur yaitu panjang handphone dan alat ukur yang kita pakai yaitu mistar skala utamanya 1 cm, skala minusnya yaitu 17 cm. Jadi ukuran penyelesaiannya yaitu 16 cm. Dan benda yang ketiga yaitu buku. Yang dan sini yang kita ukur yaitu lebar buku. Mistar 1 cm, skala minusnya yaitu 16,5 cm. Dan ukuran penyelesaiannya yaitu 17,5 cm.
Dan benda yang keempat yaitu penutup botol. Dan yang kita ukur sini yaitu lebar penutup memakai alat ukur jangka sorong. Skala utamanya 3,1 cm dan skala minusnya yaitu 0,05 cm dan hasilnya yaitu 3,15 cm. Dan benda yang kelima yaitu kelereng. Yang kita ukur lebar kelereng yaitu dengan memakai alat ukur jangka sorong. Skala utamanya yaitu 2,5 cm dan skala minusnya yaitu 0,05 cm dan himpunan biasanya yaitu 2,5 cm. Yang keenam yaitu buku. Benda buku. Bagian yang diukur yaitu lebar buku. Tadi karena kita sudah ukur dengan menggunakan mistar, di sini kita juga menggunakan jangka sorong. Nah, skala utamanya yaitu 2,8 dan skala minusnya yaitu 0,054 cm dan himpunan penyelesaiannya yang kita dapat yaitu 2,85 cm 4 cm.